Oke, teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial untuk akses router di luar IP yang kita sambungkan. Misalkan kita menggunakan IP di Ether 3, kemudian kita ingin meremote untuk Ether 4 yang beda IP dari mikrotik kita. Kali ini saya akan membuat tutorial tersebut. Langkah-langkah untuk awalnya kita mulai dari kita pastikan dulu jaringan kita sudah tersambung. Untuk koneksi saya menggunakan SSID ini. Kemudian untuk melihat berapa IP yang saya dapat, ini saya mendapatkan IP, kebetulan IP ini 60.191.68.6169 dengan GTW 60.1, kebetulan menggunakan interface VLAN dari SSID mikrotik. Kita masuk ke Winbox dulu. Di sini saya menggunakan SSID ini dengan IP 60.1. Seperti ini ya. Dengan IP rentang /24 saya menggunakan WLAN 1. Kemudian saya akan mencoba meremote dengan interface Ether 5. Posisi saya di Ether WLAN dengan beda segmen IP. Saya ingin meremote IP di Ether 5 dan Ether 4 dengan rentang IP yang berbeda segmentasinya, dan nanti bisa diimplementasikan di jaringan masing-masing supaya tidak repot-repot ke lokasi untuk misalkan ada user client yang ingin mengganti password dan kita agak kesulitan. Cukup kita di satu lokasi di dalam server tersebut, kemudian kita akses dari jarak jauh di akses pusat utama. Selama terkoneksi masih satu jaringan, kita bisa meremote dari jarak jauh. Kita masuk dulu ke Chrome untuk implementasinya, untuk mencobanya apakah bisa diakses jika sebelum di-set. Kebetulan untuk di interface Ether 5 ini, interface Ether 4, Ether 5 ini saya menggunakan IP pool 192.168.50.1/24. Karena saya menggunakan jaringan yang beda segmen di jaringan yang saya gunakan dengan rentang IP 60.1, saya mencoba mengakses IP 50/12192.168.50.2. Kebetulan jaringan di bawah Ether 5 ada access point karena segmentasinya statik. Klik lanjutkan. Baik, ini bisa saya akses, padahal saya bisa di satu segmen jaringan yang berbeda. Seperti ini ya. Berikut contoh dan penerapannya untuk saya implementasikan di lokasi masing-masing ya.
Jadi untuk pertama-tama kita coba lagi fitur yang tadi saya nonaktifkan. Kita coba akses kembali 192.168.50.2. Dan kali ini tidak bisa diakses untuk router yang di bawah Ether 5. Kenapa? Karena fitur NAT-nya saya matikan. Jadi untuk langkah selanjutnya kita masuk ke Winbox. Kemudian ke IP, firewall, kemudian NAT. Jika NAT, klik tambah plus. Kemudian ke general, J-nya NAT. Untuk out interface-nya diarahkan ke jaringan mana yang mau kita remote dari lokal. Jadi antar lokal bisa saling terhubung. Jadi untuk fitur seperti ini mungkin tidak recommended ya untuk selalu diaktifkan nanti. Kita mengaktifkannya ketika untuk keperluan sementara saja, misalkan untuk akses remote router atau untuk port forwarding juga untuk CCTV. Kita arahkan ke, karena di sini saya ingin mengakses di router Ether 5, kita arahkan ke out interface-nya Ether 5. Kemudian actionnya kita pilih masquerade, kemudian oke. Jadi di sini jika ini saya nonaktifkan, ya dari sisi router di bawah Ether 5 belum bisa diakses. Kemudian apabila kita aktifkan, kita mencobanya untuk mengakses kembali 192.168.50.2. Karena halaman web dari router adalah HTTP, kita ganti HTTPS-nya, kita rubah ke HTTP seperti ini. Jadi sudah bisa diakses ya. Kemudian karena topologi jaringan ini menggunakan estafet, di bawah router dengan IP 192.168.50.2 ini masih ada router lagi dengan IP, kita coba lagi supaya bisa diakses juga. 92 ada dengan IP 192.168.50.125. Kita buka sambil menunggu ya. Di sini sudah mulai bisa diakses untuk router di bawah IP 50.2. Baik, di sini dengan IP 5125 juga bisa diakses, 50.2 juga bisa diakses. Di bawahnya lagi IP 50.125 juga masih ada ya, dan IP 192.168.50.230. Kebetulan di jaringan saya juga masih banyak salah estafet di bawahnya. Di sini muncul juga access point di bawahnya. Mungkin kita lihat di Winbox di fitur NAT-nya, di sini akan muncul traffic paket dan byte yang berjalan. Di sini menyimpulkan bahwa sistem sudah mengkonfirmasi untuk selanjutnya diteruskan mengakses interface yang berbeda. Kita menggunakan IP di interface WLAN dengan IP 60.1, dan kemudian kita bisa meremote-nya di dalam IP tersebut dengan tentang IP yang berbeda 50.230. Apabila ingin meremote yang lain juga, misalkan di Ether 2, tinggal kita kasih lagi settingan yang sama.
Misalkan kita ingin meremote Ether 4. Nah, Ether 4 dengan rentang IP-nya kita masih menggunakan IP 60.1 dari interface WLAN yang ada interface wirelessnya di Mikrotik. Kita ingin mengakses Ether 4 dengan IP 40.1. Kita buatkan role lagi seperti Ether 5 tadi, jadi arahkan ke plus, kemudian gennya sesnat atau interface-nya arahkan ke Ether 4 jaringan yang mau kita remote, kemudian exit-nya masquerade, kemudian OK. Jika sudah, enable saja. Lalu untuk mencobanya kita buka kembali. Kebetulan di IP Ether 4 ada access point yang menggunakan alamat IP 192.168.40.2. Kita enter. Di sini sudah aktif ya. Dan kita cek di Winbox apakah netnya bekerja. Di sini traffic path-nya juga berjalan. Bahwasanya tidak ada kendala untuk penyetingan tersebut. Mungkin nanti untuk selebihnya bisa dikombinasi untuk port forwarding atau untuk NAT-nya. Biasanya untuk port API atau untuk server. Nah, misalkan teman-teman punya server tertentu, bisa diintegrasikan menggunakan fitur NAT juga. Kemudian kali ini sebelum untuk langkah-langkah selanjutnya, misalkan di sini terjadi permasalahan ingin memblokir perangkat tertentu, biasanya ada repeater. Kalau kita blok dari sisi raw, terkadang masih bisa tembus karena pakai layer 2. Kalau si access point menggunakan mode WISP atau repeater, kalau WISP masih jika dijang detailnya 1, kemudian cuma ada satu router one, mungkin masih bisa untuk menahan agar tidak bisa ditethering kembali. Cuman kalau kena repeater, dia tetap tembus, trafficnya tidak berjalan. Untuk pengujiannya kita masuk ke DHCP server license. Saya ingin mencoba mempraktekannya di IP 50.23 dengan MAC address ini. Kita copy paste.